Hati itu bening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya bersyukur bahwa Pak Jokowi telah mendahului saya 1 hari sebelumnya berbicara mengenai betapa pendidikan memerlukan tujuan yang mulia, dan kemuliaan itu tidak hanya sekedar pada aspek pengajaran, tetapi untuk membangun karakter. Dan karakter ini haruslah karakter pendidikan Indonesia yang menunjukkan kemuliaan dan kesanggupan untuk menampilkan sikap-sikap yang diharapkan di masa depan. Sedangkan dari segi pengajaran itu sendiri, Jokowi mengingatkan mengenai betapa diperlukannya di masa depan segala sesuatu apa yang di masa terdahulu sudah terbentuk, namun di masa depan diperlukan dalam wujud yang lebih luas. Mensejajarkan apa yang disebutkan Presiden Republik Indonesia mengenai pendidikan, kalau boleh saya mohon izin untuk menceritakan apa yang menjadi pengalaman versi saya dalam kaitan dengan masa yang akan datang. Kawan-kawan, my friend, saya mendapatkan izin Allah pada pertengahan tahun 80-an digodok dalam satu pendidikan psikologi. Dan dari sana saya mempelajari berbagai hal yang menyangkut mengenai pendidikan. Lebih jauh lagi, saya mendapatkan kesempatan untuk mempelajari dari disiplin psikologi mengenai bagaimana orang perlu dipupuk dalam konteks mempersiapkan dunia kerja yang dihadapi. Dan yang dimaksud dengan dunia kerja itu adalah komponen-komponen apa yang diperlukan untuk menjadi seseorang yang diterima dalam proses seleksi. Saya menjelang akhir 80-an memasuki tahun 90-an mendapatkan didikan untuk menetapkan standar-standar agar seseorang bisa diterima dalam sebuah pekerjaan, dan oleh karena itu diperlukan untuk mempersiapkan diri memasuki dunia pekerjaan itu dengan standar-standar yang ditetapkan. My friend, saya harus sampaikan, cerita itu berlangsung hingga sekarang, dan harus juga disampaikan bahwa ternyata standar-standar, patokan-patokan untuk orang bisa terseleksi, diterima dalam satu pekerjaan, hampir tidak berubah dalam 20 atau 30 tahun terakhir ini. 2 hal yang dijadikan patokan untuk seseorang bisa diterima dalam pekerjaan. Nomor 1, dia memiliki kepribadian unggul. Nomor 2, dia mempunyai ketajaman secara vokasional atau secara jenis pekerjaan yang dia akan masuki. Secara kepribadian unggul, seseorang harus memiliki kesanggupan untuk mempersiapkan dirinya menatap masa depan. Dan oleh karena itu, dia harus memiliki cita-cita. Dan ketika dia memiliki cita-cita, maka setiap hal yang menjadi apa yang dicita-citakannya bisa diceritakan, bisa diungkapkan dalam wawancara, bisa dimasukkan ke dalam keterampilan-keterampilan yang ingin dia tampilkan. Sedemikian rupa sampai hal itu memenuhi persyaratan dan keinginan seorang employer atau perusahaan yang akan merekrutnya. Sedangkan dari segi vokasi, dia memiliki minat untuk mendalami, mempelajari, dan menguasai pada akhirnya mengenai si pekerjaan itu sendiri. Kawan-kawan para orang tua yang memiliki anak-anak yang pandai, yang lincah, yang kreatif untuk bisa menatap masa depannya. Apa yang sejajar dengan apa yang diungkapkan oleh Presiden adalah pada kenyataannya hal-hal tersebut, kalau ada 5 komponen standar untuk dijadikan patokan agar yang bersangkutan bisa diseleksi, maka perlu saya sampaikan belakangan ini hal itu
20 tahun yang sudah dijadikan sesuatu yang standar, kemudian mengalami evolusi, bahkan revolusi yang sedemikian rupa, artinya menuntut requirement, menuntut standar baru. Berbagai ragam textbook menyatakan seseorang harus mempunyai kemampuan begini, begitu, dan sebagainya. Pak Renald Kasali mengutip apa yang dijadikan pandangan Jack Ma, bercerita mengenai berbagai hal yang akhirnya dapat 6 komponen kesanggupan, sesuatu yang terdahulu tidak menjadi patokan dasar untuk hal itu. Sedangkan apa yang dulu dijadikan patokan seperti kemampuan analisa, berpresentasi, dan sebagainya, yang barangkali dianggap standar saja, hasil dari penguasaan, pengetahuan, pendidikan atau sekolah, ternyata berjungkir balik karena kemudian banyak hal lain yang masih diperlukan untuk memasuki dunia kerja. Dalam bahasa yang singkat dapat dinyatakan apa yang pada tahun 80-an dipersiapkan oleh guru-guru agar anak mempunyai kemampuan, apa yang kemudian tahun 80-90 menjadi sesuatu yang dianggap telah mumpuni untuk mempersiapkan diri masuk dunia kerja, tidak lagi cukup. Artinya banyak hal lain, banyak komponen-komponen lain yang harus dimiliki oleh seorang anak yang keluar dari dunia kerja dan mempersiapkan masuk kepada dunia pekerjaan ataupun perusahaan yang masih dimintakan untuk dimiliki. Psikotes sudah tidak cukup. Psikotes yang dulu dianggap memadai untuk bisa memberikan deteksi apakah seseorang itu akan sukses pada saat dia berada dalam pekerjaan, sekarang dituntut dalam bentuk-bentuk yang lebih beragam, termasuk berbagai hal yang kadang-kadang kalau saya merenungkan lebih dalam, jangan-jangan anak saya belum tentu memiliki kapasitas yang memadai untuk hal-hal tersebut. Jadi apa kesimpulan yang akan kita perlihatkan kepada anak-anak kita di masa yang akan datang atau di masa sekarang dalam kaitan dengan masa depan adalah kenyataan bahwa pendidikan belum cukup untuk membekali si anak memasuki dunia kerja, atau lebih jauh lagi belum cukup untuk membuat mereka bisa meniti karir dengan baik dan mumpuni. Jika pandangan itu benar, jika prediksi para ahli itu benar, dan memang dunia sudah berubah dan perubahan itu menuntut kemumpunian dalam bentuk yang berbeda sesuai dengan standar-standar baru, maka pertanyaannya adalah kalau sekolah tidak dapat menanamkan apa yang diperlukan si anak di masa yang akan datang, pertanyaannya adalah dari mana si anak akan memperolehnya? Jawabannya adalah mestinya itu berasal dari guru-guru mumpuni yang bukan sekedar guru sekolah, tapi ayah dan bunda yang menuntun mereka memasuki dunia kerja itu, yang mengajari mereka apa yang diperlukan sebagai standar baru di masa milenium. Ilustrasi yang konkret dalam konteks itu sebagai contoh adalah 20 tahun yang silam seorang anak tidak diperlukan memiliki kemampuan digital. Sekarang tanpa kemampuan digital, si anak seolah-olah menjadi anak yang lumpuh, tidak berkemampuan. Contoh lain yang lebih kompleks, seorang CEO mengatakan, karyawan yang saya perlukan adalah bukan orang yang harus menjadi yang paling pintar, tetapi dia harus menjadi seseorang yang mempunyai agility, kesanggupan untuk berubah, kesanggupan untuk bergeser dari apa yang menjadi jalur kereta yang dilewatinya dan berpindah pada jalur yang lain dan melakukan penyesuaian diri yang lebih cepat
dibandingkan karyawan-karyawan yang lainnya. Apakah agility adalah sesuatu yang sudah dipersiapkan di sekolah? Jawabannya tidak selalu memberikan gambaran yang menyenangkan, karena si anak sudah terbiasa dengan apa yang dikatakan harus seperti ini, dan 10 tahun yang akan datang tetap harus seperti itu juga. Para psikolog harus memiliki kemampuan deteksi apakah seseorang tersebut cukup agile, cukup mempunyai kemampuan dinamis menghadapi tantangan yang dia jumpai. Berarti dengan demikian, pengukuran kesanggupan, pengukuran keahlian menjadi sesuatu yang baru lagi, yang harus membuat seseorang dites dalam bentuk yang berbeda lagi. My friend, akhirnya harus saya sampaikan bahwa saya sedang menghadapi keprihatinan seperti ini dari hari ke hari. Saya harus menyatakan mereka yang ikut psikotes tidak lebih dari 10% yang memiliki kesanggupan seperti itu. Dan setiap kali anak-anak yang seperti itu ditemukan, pasti anak-anak tersebut tidak mendapatkan pembekalan yang memadai di sekolahnya, tapi betul-betul berasal dari wawasan ibunya. Dan tentunya ini bukan wawasan sekedar bagaimana si ibu menerima sebuah sekolah akan berlangsung minggu depan atau bulan depan. Itu harus berasal dari ayah yang memberikan pembekalan dari hari ke hari, yang bekal tersebut tidak ada dalam textbook di mana dia sekolah, tapi sesuatu yang harus dia bayangkan apa yang menjadi tantangan di masa depan. Kawan-kawan, semoga Tuhan menurunkan kemampuan kepada anak-anak kita, dan semoga mereka lolos dari zaman yang menuntut dia bersikap lebih lanjut, menjadikan si anak menjadi anak yang memiliki hati yang bening, berkeleluasaan, tidak hanya berkesanggupan melewati satu jalur kereta, tetapi berwawasan yang cukup untuk menuju penantian dan destinasi yang akan dihadapinya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin.